teknisnya itu nanti untuk yang di lapangan itu kita serahkan ke kelompok tani. Dari sistem pekerjanya, nanti pupuk penunjangnya itu kita serahkan ke kelompok tani. Kita tinggal teknisnya bibit dari kita, dan untuk penunjangnya itu ya kita beli pupuknya, itu harga berapa, misalnya persaknya berapa ya kita beli. Terus untuk pekerjanya juga akan kita gaji. Kita umum di sini berapa per harinya ya akan kita gaji nanti. Di situ di kelompok tani nanti buat tim-tim per hektarnya. Berarti per hektar buat tim. 1 hektar 1 pengawas dengan beberapa keamanan lahan juga ya, semuanya pembiayaan. Dan nanti sistemnya gini, kita dari Pismara Malang Kabupaten ini kita cuma dijatah 24 hektar harus tersebar di beberapa titik di Malang. Gitu. Berarti di sini nanti ada berapa hektar pemetaan kita survei. Untuk lahannya yang penting ada air. Air kan penting untuk pisangnya itu. Nanti kalau masalah mau masuk sulit dari jalan, ya akan kita buatkan jalan. Kita datangkan ya alat berat lah seperti itu nantinya. Dan nantinya di tim kita itu cuma minta dalam 1 barong, ini kan 1 barong. Ya, itu 1 barong yang untuk pengganti semua itu nanti kita cuma minta 50 kilo. 50 kilo selama 2 tahun. Selama 2 tahun kita minta 50 kilo pengambil. Berarti nggak langsung panen pertama kita ambil 50 kilo, tidak. Berarti panen pertama seandainya 1 tandan seperti ini ya, berat minimal 25-30 lah. Kalau Cavendish kita kan besar. Cavendish 30 kilo. Berarti kita ambil pertama 20 kilo. Nah 20 kilo kan sisa 10 kilo. Nah 10 kilo itulah yang nanti akan langsung kita bayar cash. Adminnya kita minta juga dari kelompok tani. Berarti semua pengelolaannya di lapangan itu kita serahkan ke kelompok tani. Dengan tujuan seperti apa? Tujuannya seperti ini, nantinya itu setelah 2 tahun otomatis kelompok tani itu bisa mengelola sendiri, tapi tetap kontrak akan ikut pabrik selama 3 tahun ke depan. Nah nanti setelah 2 tahun itu nanti ada akad jual beli. Kita ya mengikuti pasar lah. Pasar kalau harganya pisang naik ya kita akan naikkan. Kenapa kita kok melibatkan kelompok tani? Biar kita tuh sama-sama menjaga hasilnya bisa maksimal gitu loh. Nantinya seperti itu kan. Karena pisang ini ada 3 pisang yang akan kita tawarkan. Pisang Cavendish, Raja Bulur, sama pisang Mas. Berarti kita tidak memaksa harus tanam pisang ini, tapi kita melihat kultur di sini cocoknya pisang apa gitu. Beda. Harganya beda. Kalau pisang Mas kan kecil lah Mas. Ya masa kita 10 kilo kan nggak mungkin. Berarti permintaan itu menyesuaikan dari pisangnya. Kampanye kalau Cavendish itu kita memang minta 50 kilo. Itu yang akan kita tawarkan seperti itu. Nah nanti kalau memang ada beberapa lahan mungkin kita minta tim pemetaan dari kelompok tani nantinya. Pemetaannya yang penting yang awal itu ada, walaupun di sini sekitar ada 10 hektar. Yang penting yang 1 peta itu sebagai kebun inti itu minimal 2 hektar. Metode airnya seperti apa? Kalau memang nggak jauh, ya kan kita cari sumbernya seperti apa. Yang penting nggak terlalu jauh. Kadang kita pakai pipa, kita nggak masalah pakai pipa. Monggo bapak-bapak sing badhe tanglet biar lebih jelas. Lebih jelasnya kan masalah penyiraman itu melihat kapasitas air. Kalau airnya banyak ya kita pakai lem, nggak terlalu banyak mungkin ya kita pakai sistem selang. Berarti kita akan irit air itu Pak. Karena kan kalau penyiraman itu kan ada waktunya tertentu, nggak harus setiap hari disiram. Yang penting di kelompok tani, oh ini lahan kita, oh ini sumber air. Berarti nanti kita tim teknis datang, oh ini loh nanti sistemnya seperti ini nantinya. Jadi kan nanti kan ada SOP-nya nantinya. Yang penting ada airnya. Ada nanti tekniknya. Kalau ten lapangan ini nyampe akan pemaparan. Pemberitahuan masalah pisang itu pasca panennya seperti apa? Kalau pisang yang kita SOP 11 bulan kita sudah panen. 10 bulan sudah mulai. Bulan itu dengan besar bungkel seberapa Mas? Kita atur jaringan. Kita kecil ya? Loh, sudah besar. Polybag. Segitu. Segini.
Oh yang bawah. Iya, kurang lebih 71 meteran lah. Dalam 1 hektar itu kan kita isi 2000 bibit. Itu umurnya berbeda. 10 bulan itu muncul anakan berapa Mas BC minimal? 2 sampai 3. Tapi kan dimatikan. Oh, berarti motong kedua nggak mungkin dua anu ya? Dua curug. Oh enggak Pak. Berarti satu terus ya? Dalam 2 tahun itu kita maksimalkan itu panen 4 kali. 4 kali. 4 kali. 5 bulan kan sudah mulai muncul anak-anakan, ya kita matikan. Seleksi. Iya kita seleksi. Heeh. Kenapa? Nantinya gini, kalau memang kita munculkan tidak maksimal di intinya, Pak. Kompetisi hara Iya. luar biasa. Terus rentan penyakit nantinya. Nah dalam waktu 2 tahun itu petani tidak boleh mengambil anaknya. Berarti tetap dibunuh. Lalu setelah 2 tahun bebas wis. Dan waktu selama 2 tahun itu tidak boleh ditumpang sari. Berarti pisang wis pisang toh. Setelah montong itu berapa bulan itu waktu panennya? Setelah montong Setelah montong. Setelah potong Setelah panen. montong. Oh montong. Mulai Bunga. itu kita cuma ambil 50 hari. Ada standarnya. Terlalu matang nggak bisa diolah, terlalu mentah rasanya. Nanti di kelompok tani itu kita kasih ini loh SOP-nya seperti ini. Berarti nggak sampai mentek ya? Tuh. Kalau pisang Mentek, Pak. ini makan setelah bunga itu kan 4 bulan. Iya, kalau yang biasa nanti kelompok tani. Nah, sambil belajar sambil menjalankan. Diajari cara motongnya seperti apa. Nanti kelompok tani juga buat tim pemotongan, tim pengolahan. Nah, kita serahkan semuanya di kelompok tani. Setelah 5 tahunnya Pak. Setelah 5 tahun biasanya ditawari lagi. Tanam pisang lagi atau tidak itu terserah dari kelompok tani. Yang penting tahap awal itu, tapi kalau biasanya sudah masuk ya masuk terus Mas. Terus itu kalau untuk hama ada penyakit bagaimana menanggulangannya? Ada tim teknisnya. Biayan kita tuh 100% kita. Karena 2000 itu nggak terlalu rapat Mas. Itu jarak 1 kali 2 loh Mas berarti. itu sudah SOP. SOP-nya Di sini itu biasanya dengan 3 kali 3 itu 1 hektar masih 1000 ya. Iya Pak Putra. Karena teknisi dari sana SOP-nya itu 1 hektar lagi. Batuan. Nanti yang melakukan eksekusi pengurangannya itu nanti dari pihak perusahaan sendiri apa kelompok tani yang harus melakukan. Kelompok tani tetap. Kelompok tani tetap tapi tetap dalam pengawasan nanti. Iya, kan nanti ada setiap kenapa 1 hektar itu harus ada 1 tim. 1 hektar 1 pengawas. Nanti kan ada laporannya. Ini umur berapa ini berapa nanti ada. Semuanya kan tersistematis. Terus untuk karyawan ini Mas, kembali lagi ke masalah lagi. Untuk karyawan untuk 1 hektar itu nanti yang dari pabrik dipakai berapa tenaga? Iya, areanya kalau areanya nggak terlalu terjal ya kita menyesuaikan. Kalau areanya terjal, kemiringannya terlalu lereng, Tapi itu karyawannya yang ditambah. Berarti menyesuaikan. berarti nantinya distribusi keuangan langsung kelompok Mas yo. Langsung kelompok nanti admin. Kan ada adminnya. Iya, langsung. Nanti dari kelompok berarti harus Punya tim. Nah, artinya harus dikasih pemahaman. Iya, nanti ada. kepanenannya biar bisa di Juga nanti perizinan kita ke desa, ke petugas ini nanti kita tim datang. Untuk masalah luasan lahan saya kira nanti dari Iku- ketua kelompoknya bisa berkoordinasi. Nggih. Kita tunggu hasil berapa luasannya di sini. Ini pemetaan, Nah, dipetakan. nanti setelah kita ketemu volumenya di sini, nanti dari tim dari Pismara akan turun untuk pengecekan Pengecekan lahan, lahan. pengetesan dan lain-lain. Nanti cocoknya ini, oh pakai pisang ini biar maksimal. Yang lain ini pakai pisang ini biar maksimal kan gitu nanti. Nggih. Jadi PR pertama teko kelompok Pemetaan, evaluasi, pemetaan. evaluasi luasan lahan. lahan ya. Nah, Nah, oh ini cocok. Ya wis kita produksi, silakan monggo. Soalnya kita kan sudah pernah pelatihan pupuk organik ala bengkel bumi itu Pak ya. Nah itu kan sudah terbukti, teruji. Nanti kan supaya seragam, hasilnya sama, bisa terukur seperti pemupukannya dan sebagainya. Tapi itu bisa dikerjasamakan mungkin Pak ya. insya Allah bisa itu. Insya Allah bisa ya. Istilahnya mungkin tim yang sudah belajar organik, membuat organik bisa tuh ya. Insya Allah.
Bisa Pak Lili. Daripada nanti riwari ini harus bawa pupuk ke sana kan nanti Lebih baik bawa formulanya saja ya. bawa formulanya, nanti kita beredukasi sama kawan-kawan di sini. Selain kita untuk memperluas amanah yang telah diberikan oleh Pak Prof, yang lain-lain, kita juga ada manfaat-manfaat lain. Saya kira manfaat di luar sistemnya ini akan lebih besar sekali. Yang terpenting dari kita itu, oh ini loh pupuknya, gitu loh Mas. Nanti prosesnya seperti apa, yang penting ini ada pupuknya. Kenapa kita pakai kemasan 20 kilo itu memang standarnya seperti itu. Berarti kita pekerjaan di lapangan tuh enggak apa itu lebih cepat gitu Pak. Berarti 1 pohon ini 20 kilo enak. Yang penting oh ini pupuknya akan kita bawa ke lab kita. Oh iya cocok. Silakan, kita punya kapasitas sekarang. Kalau harga ya nanti kita teknisnya nanti kalau sudah mulai dulu kan seperti itu. Nanti ada tim sendiri nanti. Artinya gini Pak Lili, karena kami sudah produksi ya Pak Mubin ya, kita sudah produksi dan kita sudah percaya diri tentang apa yang sudah kami produksi. Nah, seandainya perusahaan kurang masuk untuk pupuk kita, berarti kita bisa ada kesempatan untuk berevaluasi atau sebagai banding dari pupuk yang dibawa dari pabrik gitu Pak Lili. Ya bisa nantinya. Bisa ya? Kenapa? Kita kan masih ada waktu. Setelah kita nanti deal masalah pemetaan selesai, oh ini sudah selesai semua, kita kan nanti ada MOU. Setelah MOU itu nggak langsung serta-merta besoknya kita garap, enggak. Kita siapkan dulu penunjangnya. Oh, kalau di kelompok tani punya pupuk, oh ini pupuknya. Kita tes. Berarti masih ada jeda waktu.